Nah, Detufa, menurut kamu apa sih peran yang bisa diambil mahasiswa pada masa sekarang dalam kehidupan demokrasi Indonesia? Wah, ini kalau Lagi aktifnya GMNI. GMNI ini waktu pemilu kemarin ngapain aja? Oke, menarik nih Kak, karena Peran yang sudah dilakukan GMNI untuk pendidikan pemilih apa kira-kira, Dek Tufa? jadi teman-teman itu Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu, seorang anak muda ya dari mana, Dek? dari Timur Jawa Dwipa. Dari Timur Jawa Dwipa. Wah, ini jauh-jauh datang ke studio podcast. Seorang anak muda yang saat ini sedang berkuliah dan betul. juga aktif berorganisasi. Penasaran kan teman pemilih siapa itu? Kita sambut Adek Tufahati Ulaya Bahtiar. Halo Adek Tufa, Adek Tufa, Adek Iya. Tufa. Halo, Hai, apa kabar? Karana. Senang Halo teman banget. pemilih. Sapa-sapa dulu teman pemilih yang ada di rumah. Halo, Iya, hai teman pemilih. Jadi salam kenal. teman pemilih itu adalah sapaan sayang kita untuk viewers, ya viewers sosmed kita, namanya teman pemilih, ya. Sibuk apa nih, Dek Tufa? Oke, aku di kampus sekarang lagi semester 6 sih, Kak. Kuliah di mana sih? Di Unair. Oh, di Unair, oke. Unair. Sekarang lagi sibuknya di eksternal kampus di GMNI. Aku di Dewan Pengurus Komisariat GMNI Visip Unair sebagai BPH muda nih aku. Wih, keren Kabit banget. Infokom. Jurusan apa kuliahnya? Jurusan antropologi. Jurusan antropologi, keren banget, semester 6 ya. Semester 6. Itu kan lagi sibuk-sibuknya ya, semester 6 kalau nggak salah udah sempro ya. Iya, lagi sempro nih. Besok Rabu Lagi presentasi nih. lagi sempro. Oh, udah minggu-minggu terakhir ini ya. Udah minggu terakhir. Lagi Menuju sempro UAS. tapi sempat-sempatnya organisasi itu nggak kebayang saya. Kok bisa gitu. Bisa sih Kak, semua kan yang penting time management sama energy management aja sih. Time management dan energy management. Iya, Wow. disempet-sempetin lah. Disempet-sempetin. Nah iya, biasanya itu kalau dulu saya kuliah ya, organisasi itu di awal-awal semester gitu. Jadi semester awal, karena semester akhir kan fokus kuliah. Tapi keren ini Dek Tufa, karena bisa kuliah dan berorganisasi dalam waktu yang bersamaan. Keren banget. Nah, Dek Tufa kemarin ikut nyoblos nggak? Nyoblos dong. Ikut nyoblos pertama kali? Udah 2 kali nih. Oh, udah aku 2 kali ya? nyoblos. Iya. Oh, udah 2 kali. Udah 2 kali. Yang pertama yang mana? Yang pertama itu Wali Kota Surabaya. Oh, wali kota Surabaya. Wali kota Surabaya dan pemilu ini ya. Dan pemilu sekarang. Ini kedua Gimana kali. vibes-nya Waduh, pemilu pastinya 2024? Beda nggak sama yang Pilwalkot Surabaya? pasti jauh beda sih Kak. Soalnya waktu Pilwalkot itu aku kan masih SMA ya. Jadi belum begitu banyak mengikuti soal isu-isu pemilu, terus perkembangan situasi pemilu dan lain-lain lah pokoknya. Jadi nggak terlalu banyak yang aku tahu soal pemilu waktu itu. Pun informasinya masih nggak sekencang sekarang ya. Kalau informasi pemilu, terus pencerdasan pemilu soal kandidat-kandidatnya, terus track record kandidatnya, itu nggak sekencang sekarang. Nah, kalau sekarang ini kebetulan aku ngikutin pemilu dari awal banget sampai sekarang udah selesai ya pemilunya. Jadi berkecimpung juga sih di pemilu, jadi perhatian khususku juga soal pemilu. Terjun langsung ya. Terjun langsung juga. Fun facts dong ke teman pemilih, apa sih yang membedakan dari diri Dek Tufa ya, yang membedakan pemilu Pilwalkot sama pemilu kemarin, Pilwalkot Surabaya sama yang kemarin. Jadi misalnya gini, oh yang Pilwalkot Surabaya mungkin contoh ya, mungkin ya, ini contoh mungkin pilihannya itu karena ikutin orang tua, kalau sekarang milih sendiri atau gimana gitu. Fun facts, kasih fun facts ke teman pemilih. Iya sih, sebenarnya fun fact juga nih Kak. Dulu waktu SMA itu kan belum tersadarkan gitu ya pentingnya
apa namanya pengetahuan soal kandidat yang akan kita pilih gitu. Kalau sekarang saya juga sudah beberapa kali terlibat di kepemiluan gitu. Saya juga pernah ngasih statement-statement, tulisan, terus juga banyak berdiskusi lah dengan orang-orang yang terlibat langsung di pemilunya kayak gitu. Terus fun fact-nya apa ya? Kalau sekarang itu banyak banget inovasi-inovasi baru Kak, dari mulai kampanyenya, konsep kampanyenya nih ya. Terus juga ada platform-platform yang dibuat khusus untuk anak muda, khusus untuk mencerdaskan sesamanya gitu. Terus apalagi ya, banyak inovasi baru yang aku baru rasakan di pemilu 2024 ini sih sejujurnya kayak gitu. Itu karena memang terjun ngikutin pemilu atau memang ya secara nggak langsung terpapar begitu? Dua-duanya juga sih Kak. Jadi awalnya karena kan memang kuliahnya di FISIP kan. Jadi mau nggak mau harus sedikit banyak tahu lah soal pemilu. Lama-lama kok aku merasa into this field gitu. Pemilu nih asik juga kalau diikutin kayak gitu sih Kak. Jadi iya, jadi mulai cari-cari tahu banyak soal pemilu 2024 gitu awalnya. Mulai cari taunya tuh pas kapan kalau boleh tahu? Mulai cari taunya semenjak aku maba sih. Semenjak aku maba, kan waktu maba kan nggak ada pemilu ya, tapi kita coba gali-gali mungkin sistem kepemiluan, kan di FISIP ada tuh belajar soal itu juga. Terus akhirnya 2023 kan udah mulai ada pendaftaran, kemudian pemilihan staff-staff PPS, PPK gitu-gitu kan Kak. Teman-teman juga kebetulan banyak yang terlibat di situ. Akhirnya mulai cari tahu lah di situ. Keren banget. Nah, itu tadi mungkin ada pengalaman teman-temannya Detufa ya yang ikut badan ad hoc PPS, PPK, kemudian mungkin KPPS juga. Kalau pengalaman pemilu 2024 Detufa gimana? Oke, jadi ini cukup seru dan cukup panjang sih Kak. Nggak sejujurnya. Pasti teman pemilih penasaran kan? Kalau aku pemilu 2024 mulai dari pencalonan nih ya, pencalonan kandidat-kandidat itu udah mulai mengikutin siapa aja sih yang bakal mencalonkan diri dan dicalonkan sama koalisi parpol gitu kan. Terus juga waktu itu kan ya nggak bisa kita pungkiri bahwasannya dinamika pemilu ini kan sangat-sangat naik turun kayak roller coaster gitu kan ya, sampai di titik dimana waktu itu meledak soal MK. Akhirnya aku dan teman-teman bikinlah kajian di situ, terus bikin statement kayak gitu. Terus pernah juga waktu itu pemilu lagi gencar-gencarnya soal deklarasi yang diawalin sama UGM Kak waktu itu, deklarasi Tambak Sumur. Dosen-dosen besar, guru besarnya UGM pada turun, terus UI juga. Akhirnya di Unair itu juga ada aksi yang menyatakan kita pro dengan demokrasi yang jujur, kemudian pemilu yang berkeadilan. Nah di situ aku sempat juga ngasih orasi, memberikan statement bareng-bareng guru besar dari FISIP Unair kayak gitu. Terus aku juga pernah nulis beberapa kajian sih kayak gitu. Berarti kamu selama pemilu 2024 ini aktif membuat kajian begitu ya? Yes, itu sendiri teman-teman. atau bareng teman-teman? Ya, teman-teman organisasi. Dari GMNI, dari BEM. Gitu. Kita banget. Produktif lah selama pemilu ini. Sering ngumpul dong? Ya, sering ngumpul. Harus dong Kak, karena pemilu ini kan ya kita sebagai watchdognya ya. Jadi pengamat, pemantau, terus juga sebagai orang-orang yang dirasa punya people power gitu ya untuk selama masa pemilu 2024 kayak gitu sih. Keren. Menarik ya, berarti. Tapi ini Dek Tufa aja atau teman-teman yang lain mayoritas juga seperti ini? Mayoritas sih Kak, soalnya begitu ya? Karena teman-temanku kan juga di organisasi yang sama tuh, di GMNI, terus di BEM juga. Jadi ya kita produktif bareng-bareng gitu. Keren banget. Berarti memang peran anak muda dalam perubahan itu memang benar-benar
berperan nih begitu ya. Yes. Anak muda tuh memang benar-benar berperan sekali. Nah, Detufa, menurut kamu apa sih peran yang bisa diambil mahasiswa pada masa sekarang dalam kehidupan demokrasi Indonesia? Ngomongin soal pemilu, kalau udah ditarik dari sejarahnya, Indonesia udah melaksanakan pemilu selama 13 kali, Kak. Pertama kali banget tuh pemilu di Indonesia tahun 55 ya. 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, tapi waktu itu yang aku baca nih ya, yang kita pilih di pemilu itu cuman DPR dan juga Dewan Konstituante. Terus berlanjut ke pemilu 1977 dan berlanjut sampai pada pemilu 2019 dan 2024. Nah, kondisi pemilu di Indonesia sejauh ini aku rasa memang kita karena kita adalah negara demokratis, maka pemilunya ada pemilu demokrasi kayak gitu, di mana masyarakat bisa menentukan pilihannya secara langsung. Nah, cuman ada beberapa hal yang aku rasa aku highlight perbedaan antara pemilu 2019 sama pemilu 2024 gitu ya, pilpresnya. Nah, 2019 itu terasa kayak cukup mencekam ya bagi aku, karena 2019 tuh ada beberapa kasus mungkin kasus penembakan, terus polarisasi SARA itu sangat-sangat kencang waktu itu, sampai bangsa Indonesia sendiri pun masyarakat saling tuduh menuduh, akhirnya timbullah rasa ketidaknyamanan antara masyarakat itu sendiri. Tapi yang aku rasakan di 2014, mungkin ini apresiasi juga untuk kita semua ya, masyarakat yang sama-sama menjaga kedamaian selama pemilu berlangsung. Aku merasa isu polarisasi SARA itu walaupun masih ada, tapi rasanya sudah sangat-sangat tereduksi gitu, sudah ditekan sampai walaupun ada tapi mungkin samar-samar gitu ya kerasanya. Terus juga pemilu 2024 ini terkesan cukup perlu banyak kajian soal siapa yang akan menjadi penerus, siapa yang akan bisa menarasikan visi bangsa Indonesia ke depannya kayak gitu. Jadi muncullah platform-platform dari anak mudanya itu sendiri yang bikin sebuah sebuah website yang isinya itu khusus untuk pemilu, pilpres dan juga pileg ya waktu itu. Jadi di website itu ada nama kandidatnya, kemudian track record kandidatnya, visi misi yang dibawa, kemudian juga program-programnya. Sama halnya dengan bahkan sampai ada statistik partai politik loh Kak di website itu. Jadi aku rasa untuk transparansi informasi perihal pemilu 2024 itu sekarang jauh lebih mudah diakses daripada waktu pemilu di periode sebelumnya kayak gitu. Terus juga kajian sekarang mungkin yang lagi banyak gitu ya dimasifkan di mahasiswa lagi masifnya bikin kajian soal demokrasi yang mungkin melemah kayak gitu. Kemudian bahkan ini yang aku lihat ya dari risetnya Freedom Institute kalau nggak salah, poin indeks demokrasi Indonesia itu turun dari 62 poin awalnya jadi 53 poin kayak gitu. Jadi ini rilisnya waktu pemilu lagi. Jadi agak itu yang akhirnya jadi bahan kajian teman-teman mahasiswa waktu itu. Nah, kemudian yang perlu diapresiasi sebetulnya dari pemilu 2024 itu inovasi-inovasinya Kak, mulai dari website yang khusus pendidikan pemilu itu tadi mencerdaskan dan juga sebagai transparansi informasi untuk masyarakat, juga ada konsep kampanye yang sangat-sangat inklusif ya, karena masyarakat itu bisa berinteraksi langsung dengan para kandidatnya gitu, bahkan sekelas calon presiden itu bisa duduk bareng masyarakat kayak gitu. Terus juga yang patut diacungi jempol dari pemilu 2024, masyarakat itu sama-sama bisa menjaga kondusivitas pemilu selama masa pemilu kayak gitu. Jadi mungkin itu sih Kak yang aku rasakan pemilu di Indonesia selama ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Transparansi informasi tadi benar-benar menarik ini ya. Transparansi informasi bukan hanya transparansi tapi juga banyak informasi yang beredar, mulai dari informasi yang
salah yang benar itu bercampur aduk jadi satu. Yes, Jadi itu benar. juga merupakan challenge tersendiri, tantangan tersendiri. Tapi ya kita harus harus melihat sisi positifnya ya. Positifnya apa? Positifnya kita jadi mendapatkan informasi gratis. Jadi untuk mencerdaskan diri sendiri itu sebetulnya sangat mudah begitu ya. Tinggal ya mau atau tidak, bener nggak? Benar. Baik, jangan kemana-mana teman pemilih. Kita masih ada segmen berikutnya. Kita akan berbincang lebih jauh dengan Dek Tufa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Halo teman pemilih, terima kasih ya teman pemilih yang masih setia bergabung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masih bersama saya di sini di studio podcast KPRI, Adek Tufa dari Unair yang juga pengurus GMNI. Baik, Dek Tufa, lagi aktifnya GMNI. GMNI ini waktu pemilu kemarin ngapain aja? Oke, menarik nih Kak, karena kita ini mau memperkenalkan GMNI dulu ya. Programnya apa aja sih yang berkaitan dengan kepemiluan? Oh gitu. Programnya yang berkaitan dengan kepemiluan. Jadi ada satu bidang khusus yang memang punya perhatian gitu ya soal kepemiluan gitu ya. Jadi teman-teman itu fokusnya memang karena kita sebagai mahasiswa salah satu skill yang dimiliki adalah mengkaji gitu ya Kak. Jadi teman-teman kemarin bikin 7 kajian dan juga 1 video yang kajiannya itu sifatnya agitatif dan juga edukatif Kak. Jadi memantik teman-teman semua untuk melek nih soal apa sih yang sedang terjadi sama kondisi pemilu 2024 ini. Terus juga videonya cukup agitatif dan bikin teman-teman itu terpantik untuk pengen tahu apa sih yang lagi in-innya sama pemilu 2024 kayak gitu. Baik, 7 kajian ya. Yes. Boleh di-spill nggak sama teman pemilih? Kajiannya apa aja sih? Oke, kajiannya ini sebetulnya bisa diakses secara publik sih Kak di Instagram kayak gitu. Salah satu kajiannya soal mengkritik kondisi demokrasi yang sedang melemah kayak gitu. Terus juga kajian soal waktu itu sikapnya dari Mahkamah Konstitusi untuk syarat batas gugatan usia calon presiden dan wakil presiden kayak gitu. Ya beberapa di antaranya itu sih Kak. Baik, wow. Ya gimana itu melakukan kajian untuk organisasi dan di satu sisi juga harus melakukan kajian untuk kampus gitu ya kan? Betul. Pusing gak sih? Kalau dibilang pusing sebetulnya enggak sih Kak, karena teman-teman mengerjakannya juga karena sesuai dengan bidang keilmuannya ya, inline sama bidang keilmuannya. Jadi ya sebagai media pembelajaran juga kayak gitu. Oke. Kalau peran yang sudah dilakukan GMNI untuk pendidikan pemilih apa kira-kira Dek Tufa? Oke, untuk pendidikan pemilih ya, apa sih yang udah kita lakukan? Jadi teman-teman itu punya program yang akhirnya bersentuhan langsung dengan teman-teman mahasiswa. Biasanya kita sangat-sangat gencar melakukan diskusi di kampus. Kalau di kampusku biasanya ngomongnya diskusi melingkar kayak Diskusi gitu. melingkar. Diskusi melingkar. Jadi Dimana semuanya itu? duduk di bawah, namanya di galeri Kak. Di galeri kita duduk di bawah, egaliter gitu ya. Mau ada dosen, mau ada senior yang alumni maksudnya ya. Mau ada alumni, yang mau ada mahasiswa, kita duduk bareng-bareng di situ buat membicarakan topik-topik tertentu kayak gitu. Dalam konteks ini adalah topik soal pemilu. Itu gitu. seminggu sekali atau berapa lama sekali? Momentual sih sebetulnya, tapi selalu ada aja, 1 bulan tuh selalu ada aja, mungkin 2-3 kali lah. 1 bulan 2-3 kali Yes. ya. Itu di outdoor, di indoor atau gimana sih konsepnya? Nah kalau di kampus tuh kan ada gedung di dalam dan juga ada gedung yang semacam selasar gitu Kak. Selasar. Nah biasanya kita di selasarnya itu, jadi semi-semi indoor, semi-semi outdoor kayak gitu untuk lokasinya. Lumayan seru banget ya, berarti jadi sekalian ngumpulnya dapet ya kan, terus pendidikannya juga dapet, Yes, belajarnya juga dapat. belajarnya juga dapet, ilmunya dapet, keren banget. Pertanyaan terakhir deh untuk Dek Tufa. Dek Tufa, kesan dan pesan untuk teman pemilih dong yang akan menggunakan hak pilihnya. Ini kan Dek Tufa sudah 2 kali menggunakan hak pilih ya. Pemilih
pemula lah ibaratnya ya, pemilih pemula. Boleh nggak ada pesan dan pesan-pesan apa untuk teman pemilih pada pilkada nanti? Karena kita sesudah ini pemilu belum selesai, pemilunya sudah selesai, tapi kita akan ada pilkada di bulan November 2024 mendatang. Nah, apa pesan-pesan Dek Tufa untuk teman pemilih? Oke, buat teman-teman pemilih semua, baik pemilih pemula maupun pemilih yang sudah pernah untuk menggunakan haknya, teman-teman pastinya dalam memilih nanti di pilkada kita bukan hanya sekedar datang kemudian memberikan suara kita dan dimasukkan ke balot sih ya, tapi perlu adanya untuk mengenal siapa yang akhirnya akan kita pilih, apakah visi misinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak saat itu. Kemudian juga teman-teman perlu rasanya untuk mendiskusikan banyak hal gitu ya Kak soal pilihannya, walaupun memang harusnya luber-jurdil gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan politik itu bisa dilakukan secara murah dengan cara diskusi dengan orang-orang yang sudah tahu ataupun banyak tahu soal kandidatnya gitu ataupun soal sistem pemilunya kayak gitu. Jadi pendidikan politik itu sebetulnya bisa dilakukan dimanapun dengan murah, kos yang murah, asal kita bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat kayak gitu. Terus pesanku untuk teman-teman pemilih, yang pasti yang pertama jangan golput karena suara kita itu matters gitu ya, our voice matters. Dan yang pastinya kalau teman-teman di Visip Unair gitu ya, ini salah satu quotes yang dicetuskan oleh senior saya gitu ya, yang melekat sampai sekarang, dukung secukupnya, kritik selebihnya. Wah. Gitu. Berat ya. Baik, ada lagi mungkin Dek Tufa? Mungkin itu sih Kak yang pengen aku sampaikan untuk teman-teman pemilih. Baik, luar biasa Dek Tufa di usianya yang sangat belia ini sudah aktif ya, berperan aktif dalam demokrasi di Indonesia. Keren Dek Tufa, tepuk tangan dulu teman pemilih. Terima kasih Dek Tufa sudah main-main ke studio podcast KPRI dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Dek Tufa jangan kapok-kapok lagi ya. jangan kapok main-main lagi ke sini. Oke. Baik. Terima kasih teman pemilih. Saya Nona, host podcast KPRI undur diri. Sampai jumpa di podcast KPRI edisi berikutnya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Bye teman pemilih.